warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir di acara pembebasan guru belajar seri asesmen kompetensi. Apakah asesmen nasional ini sama dengan ujian nasional? Kemudian yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui bagaimana cara membaca laporan hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan sedikit tentang latar belakang kebijakan asesmen nasional ini. Salah satu diantaranya adalah hasil PISA yang membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa-siswa kita ini pada umumnya masih kurang memadai. Jadi dari hasil tahun 2018 itu sekitar 70% siswa itu memiliki kompetensi literasi membaca dan numerasi itu masih di bawah minimum. Jadi stagnan 10-15 tahun terakhir ini itu pada peringkat yang terendah. Menanggapi kondisi itu Bapak Ibu, maka perlu adanya reformasi asesmen yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Perlu adanya pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Oleh sebab itu dijadwalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 ini akan diadakan AKM yang jadwal semula itu di bulan Maret, tapi berita terakhir itu diundur lagi di bulan September atau Oktober yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini asesmen nasional itu diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan juga mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional itu tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun justru akan memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Perlu saya sampaikan apa yang menjadi pentingnya asesmen nasional ini. Peningkatan mutu sistem pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan juga nilai ujian akhir apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21 ini Bapak Ibu, arus perubahan menuntut siswa kita menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan, khususnya memiliki kecepatan belajar untuk berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi
pada masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur kompetensi siswa tersebut. Ya, salah satu diantaranya ya menggunakan asesmen nasional ini Bapak Ibu. Asesmen nasional ini diberlakukan nanti sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa saja, tetapi juga memotret hasil belajar sosial emosional. Jadi ini berbeda dengan ujian nasional yang sudah kita laksanakan selama ini. Selain juga, ini Bapak Ibu sudah mendengar, tuntutan kecakapan abad 21 itu harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau memiliki akhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan juga gotong royong. Oleh sebab itu, ada beberapa tujuan dan manfaat asesmen nasional ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu disebutkan menghasilkan informasi. Jadi informasi ini untuk memantau dua hal. Yang pertama adalah perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan juga kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan itu sendiri. Tujuan yang kedua adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga adalah memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Itu tujuan dan manfaat AM ini Bapak Ibu. Sehingga ada yang mempertanyakan apa perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Ini ada beberapa yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama dari tujuan penyelenggaraannya. Kalau AN asesmen ini dengan ujian nasional tujuannya tidak sama. Kalau asesmen nasional itu tujuannya adalah mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Kalau UN ini tujuannya mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Jadi ini beda. Kemudian yang kedua, kalau AN ini diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah kecuali TK atau PAUD. SD ada, SMP ada, SMA ada, termasuk di Kementerian Agama, MEN, MTS, dan MAN, serta di program kesetaraan. Tetapi kalau ujian nasional itu hanya di SMP kelas 9 dan SMA kelas 12. Kemudian perbandingan lainnya Bapak Ibu, kalau asesmen nasional ini tidak diselenggarakan di akhir jenjang pendidikan, yaitu di SD itu kelas 5, SMP kelas 8, SMA kelas 11. Tetapi kalau ujian nasional itu dilakukan di akhir program pendidikan karena sebagai salah satu syarat kelulusan. Kemudian kalau kita lihat dari aspek pelaksanaan Bapak Ibu, AN ini menggunakan metode survei. Artinya tidak seluruh siswa dilibatkan. Tetapi kalau ujian nasional itu seluruh siswa kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA itu semuanya wajib mengikuti ujian nasional. Kemudian modal soal asesmen juga berbeda. Kalau AN ini soalnya lebih bervariasi, mulai dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi lebih bervariasi soalnya. Kemudian komponen yang diukur dalam asesmen nasional ini adalah literasi membaca dan
numerasi, jadi bukan mata pelajaran tertentu. Dan ini juga lintas minat. Jadi yang diukur adalah kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk hidup secara produktif di masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa asesmen nasional ini hanya semata menggantikan ujian nasional. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa membuat satu kesimpulan, karena memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menghentikan pelaksanaan ujian nasional mulai tahun lalu dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana teknis pelaksanaan asesmen nasional ini? Jadi AN yang kita akan laksanakan itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya soal yang dikerjakan oleh siswa itu tergantung kepada kemampuannya. Jadi tiap siswa nanti bisa mengerjakan soal yang berbeda atau yang tidak sama. Kemudian kriteria peserta AKM ini adalah semua satuan pendidikan, tapi tidak semua murid itu dijadikan sebagai peserta. Jadi tidak semua murid, dan pemilihan sampel itu dilakukan secara acak. Kemudian khusus untuk SMA itu diambil di kelas 11. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi, survei karakter, tes numerasi, dan survei lingkungan belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari pelaksanaan ini berbeda. Kalau ujian nasional itu berlangsung selama 4 hari, AN itu hanya berlangsung selama 2 hari. Jadi hari pertama itu mengerjakan tes literasi selama 90 menit dan survei karakter 30 menit. Hari kedua mengerjakan soal numerasi 90 menit, mengerjakan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi jumlahnya itu 120 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, maka di sekolah ini diminta untuk menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan asesmen ini minimal 15 unit komputer, dengan asumsi sekolah itu bisa nanti menyelenggarakan asesmen dalam 3 sesi. Per sesi itu 15 orang. Jadi kalau kali 3 sesi berarti 45 orang, dan disediakan sebagai cadangan itu 5 orang. Jadi kalau jumlah komputer kita itu 45, berarti kita cukup melaksanakan dalam 1 sesi. Juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu, yang mengerjakan soal asesmen nasional itu tidak hanya murid, tetapi juga kepala sekolah dan juga guru. Hanya jadwalnya tentu tidak sama dengan jadwal yang dikerjakan oleh siswa kita. Timbul pertanyaan, kenapa tidak semua siswa itu dilibatkan di dalam pengerjaan asesmen nasional ini? Kemudian juga bagaimana pemilihannya? Tadi sudah kami singgung di bagian awal, apa tujuan daripada pelaksanaan asesmen nasional ini. Kalau kita bandingkan dengan penilaian yang dilakukan secara individu, itu menjadi hak mutlak daripada pendidik atau guru. Tapi untuk pemetaan itu dilakukan melalui asesmen nasional. Jadi ini cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dalam sistem pendidikan kita secara keseluruhan, sehingga tidak perlu nanti semua siswa itu menjadi peserta. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami juga jelaskan bahwa dalam pelaksanaan AKM nanti ada
dua kompetensi mendasar yang dikerjakan oleh siswa kita ini, yaitu literasi membaca dan numerasi. Jadi ada dua, literasi membaca dan numerasi. Dalam penilaian asesmen literasi membaca itu tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks pada beberapa tingkat proses kognitif. Itu bedanya nanti dengan pelaksanaan ujian nasional. Nanti ada beberapa soal gambar, ada teksnya, kemudian Bapak Ibu nanti bisa latihan membuat butir soal berdasarkan teks atau gambar tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan ini perlu kami juga sampaikan sedikit kepada Bapak Ibu tentang tahap lanjutan dari pelaksanaan asesmen kompetensi minimum ini. Jadi yang terakhir ini adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Jadi sesuai dengan tujuannya, AKM ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Jadi nanti ada 3 level Bapak Ibu. Yang pertamanya adalah perlu intervensi khusus. Jadi kalau hasilnya masih banyak yang harus kita perbaiki, itu levelnya perlu intervensi khusus. Di tingkatan atasnya atau level atasnya itu adalah tingkat dasar, kemudian tingkat cakap, dan yang terakhir itu adalah tingkat mahir. Itu nanti tingkatan hasil AKM. Jadi nanti sekolah kita termasuk yang mana dan apa yang harus kita perbaiki atau harus kita lakukan. Itu secara singkat Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan yang berkaitan dengan AKM ini. Jadi kalau dari penjelasan saya tadi masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan, dan nanti pada bagian terakhir Bapak Ibu bisa latihan membuat butir soal yang berkaitan dengan literasi membaca dan numerasi. Kami persilakan Bapak Ibu. Dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, dengan pemberlakuan asesmen nasional atau AM ini memunculkan berbagai tanggapan dan respon dari semua kalangan, baik akademisi maupun wali murid dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah kebijakan ini hanya sekedar penggantian nama semata, atau apakah asesmen nasional merupakan pengganti nama ujian nasional? Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau asesmen nasional ini hanya diikuti oleh sebagian siswa, ya Pak. Nah, mengapa demikian? Dan mengapa sampel itu hanya siswa kelas 11? Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih penjelasan yang tadi saya sudah sampaikan. Ada yang menanyakan apakah asesmen nasional itu hanya penggantian nama semata, yang dulu namanya ujian nasional diganti menjadi asesmen nasional, atau dengan kata lain asesmen nasional itu dianggap pengganti ujian nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan itu tidak benar Bapak Ibu bahwa asesmen nasional itu sebagai pengganti ujian nasional, atau dengan kata lain asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Tadi sudah saya jelaskan perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kalau kita lihat dari segi teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional itu berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan
gambaran yang lebih utuh dan lebih luas mengenai mutu pendidikan. Jadi bukan hanya secara kognitif, tapi juga tadi ada penilaian karakter dan iklim belajar. Ini kalau kita lihat dari teknis pelaksanaannya, sehingga ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah kenapa menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional ini. Jadi kalau kita bandingkan, butir-butir soal ujian nasional itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang tergambarkan dengan baik. Ini berbeda dengan asesmen nasional. Kemudian ujian nasional juga kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama, karena pelaksanaannya di akhir, sehingga tidak ada waktu bagi siswa untuk memperbaiki diri. Dan seterusnya, ujian nasional ini kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional, sehingga dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini sekarang kita melaksanakan asesmen nasional. Tadi ada pertanyaan dari Bu Ira, mengapa asesmen nasional ini hanya diikuti oleh sebagian siswa, tidak seluruh siswa mengikuti seperti pada ujian nasional. Dan tadi yang mengikuti asesmen nasional itu adalah kelas 11 dan ditunjuk secara acak. Jadi jumlah pesertanya itu kira ada 45 siswa dan 5 siswa sebagai cadangan. Di tempatnya ada 50 orang. Ya, pesertanya. Perlu kami jelaskan kaitan dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, untuk menilai prestasi siswa sebagai individu. Evaluasi hasil belajar individu itu sepenuhnya menjadi kewenangan pendidik, kewenangan guru. Bisa melalui kewenangan harian, penugasan, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Jadi pemerintah melalui asesmen nasional ini melakukan evaluasi sistem. Jadi yang dievaluasi itu adalah sistemnya Bapak Ibu. Jadi ini cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional ini. Yang diperlukan itu adalah informasi sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Kalau tadi Bu Ira menanyakan kenapa sampel yang dipilih ini kelas 11, karena hasil asesmen nasional itu diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Jadi kalau di SD itu kelas 5, kalau di SMP itu kelas 8, di SMA itu kelas 11. Ini dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional itu dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Jadi sekolah ini pada intinya dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Itu yang dapat kami berikan jawaban atas pertanyaan Bapak dan Ibu. Karena waktu kita sangat terbatas, tadi sudah kami berikan bahan kepada Bapak Ibu, teks dan gambar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk latihan membuat soal literasi membaca dan nanti soal numerasi. Perlu diketahui bahwa teks bacaan yang Bapak Ibu pilih ini sesuaikan dengan level kompetensi siswa yang diampu. Jadi pilih salah satu kompetensi yang
Bapak Ibu ingin kembangkan dan evaluasi. Kemudian coba dibuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda berdasarkan tag yang Bapak Ibu pilih tadi. Jadi yang perlu kami tekankan, pertanyaan yang dikembangkan ini dasarnya adalah kompetensi, bukan hafalan materi. Jadi bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dasar literasinya dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa mengimbaskan kepada